Baik. Nah, saya akan mencoba menjelaskannya tidak dalam konteks menjelaskan cloud computing dari awal, tetapi langsung ke directly ke apa namanya cloud review terhadap mobile apps ya. Jadi kita akan membahas bagaimana kita memaksimalkan potensi cloud computing itu untuk kepentingan kita mendeploy mobile apps atau aplikasi piranti bergerak kita yang ada yang running di dalam jaringan. Jadi semacam itu. Nah, yang menjadi menarik rekan-rekan sekalian, kenapa kemudian mobile apps ini sangat dekat sekali dengan cloud computing ya. Jadi memang secara native ya mobile apps ini kan salah satu yang muncul di kemudian hari setelah berbagai macam perkembangan teknologi begitu, itu dari dunia cloud computing sebenarnya. Jadi kalau kita bicara agak sedikit theoretical, di cloud computing kan kita kenal ada yang namanya software as a services ya, dan juga platform as a services, di mana di dua konsep itu kita, terutama di platform as a services ya, itu di mana kita diberikan fasilitas untuk mengembangkan sebuah rich application ya, internet rich application, yang muaranya atau ujungnya itu adalah dalam pengembangan aplikasi di piranti bergerak, jadi semacam itu. Dan sekarang memang menjadi kenyataan ya, mostly pengembangan piranti bergerak kita itu di belakangnya memang didukung oleh sebuah komputasi cloud computing yang cukup masif ya. Dan itu terjadi karena memang kita membutuhkan itu ya secara real ya. Mobile apps tidak bisa dibayangkan kalau itu kemudian deploy di native server kita sendiri gitu ya. Itu kita bisa membayangkan begitu besar resiko tidak reliable-nya. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya, sehingga kemudian muncullah nanti beberapa pendekatan yang memunculkan riset dan development, membangun fungsi-fungsi khusus yang kemudian membuat cloud computing tidak sekedar hanya cloud computing yang kita kenal, tapi menjadi sebuah layanan yang sangat rich, sehingga kemudian bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya ya. Nah, sehingga ketika kita punya project kemarin, beberapa project piece yang kita lakukan, ini perlu dikembangkan menjadi berbasis cloud tadi ya, jadi semacam itu. Nah, sehingga harapannya nanti aplikasi yang sudah kita kembangkan itu tidak kemudian dibongkar dari awal, tetapi yang lebih penting lagi itu adalah kita harus menyiapkan bahwa desain aplikasi ini ketika dideploy di sebuah environment cloud computing itu menjadi siap begitu ya. Meskipun secara teknologi stack, kadang bahasa pemrograman, kemudian database-nya itu memang sudah ready to cloud. Ya. Biasanya sudah kita gunakan juga di environment cloud-nya. Nah, yang menarik lagi rekan-rekan sekalian, kalau kita mempelajari tentang cloud computing, ya, jadi ini sebenarnya mirip ya dengan ciri-ciri dari mobile apps atau karakteristik yang terjadi di mobile apps ya. Jadi kita kalau punya mobile apps ya nanti idenya adalah aplikasi itu dihostingkan atau dicantolkan ke dalam sebuah layanan internet tertentu gitu ya, yang dalam hal ini bisa ke cloud hosting atau mungkin ke penyedia infrastruktur yang lain gitu ya. Nah, ini dibutuhkan agar kemudian aplikasi kita itu menjadi lebih simpel dan juga lebih istilahnya itu lebih fokus pada pengembangan aplikasinya. Kita fokus ke pengembangan aplikasi, tetapi yang di level infrastruktur dan setelahnya atau di belakangnya itu diselesaikan oleh layanan infrastruktur ya, dalam hal ini adalah cloud computing. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya ketika sebuah aplikasi itu dicantolkan atau dikaitkan dengan infrastruktur cloud computing, maka dia punya kemampuan untuk sebenarnya atau punya potensi untuk memaksimalkan penggunaan resource-resource yang lain. Jadi misalnya di infrastruktur as services yang di mana misalnya kayak di
engine-nya, virtual machine, database engine, dan lainnya, kita bisa memanfaatkan itu. Nah, yang ada juga di environment cloud computing. Nah, ini yang jamak terjadi kalau teman-teman sudah pernah pakai AWS atau mungkin pakai Google Cloud Platform, pakai Azure, bagaimana mereka menyediakan semua layanannya itu on the cloud, gitu ya, dari end to end, dari environment sistem operasi dalam bentuk VM sampai nanti di ujungnya itu ada API services. Semuanya dalam satu ekosistem cloud yang mereka bangun sendiri. Nah, karena memang itu yang diinginkan, karena itu yang nanti menyebabkan apa ya namanya itu teknologinya itu menjadi lebih homogen, mudah di-manage, tetapi fokusnya memang pada skalabilitas. Jadi tidak lagi ada isu interoperabilitas, tidak ada isu independensi yang mengganggu jalannya operasi aplikasi dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi poin menarik sebenarnya untuk bisa dikembangkan situ. Sehingga nanti ekosistem pengembangan aplikasi ini juga makin cepat berkembang ya, jadi makin cepat bervariasi. Nah, teman-teman bisa lihat misalnya perkembangan mobile apps yang selama ini kita lakukan. Bagaimana evolusi kayak aplikasinya Gojek, kemudian aplikasinya Tokopedia, karena mereka dibuat dalam satu ekosistem, maka pengembangan aplikasinya juga cukup mudah, gitu ya. Jadi cepat sekali. Jadi perubahan fitur baru, perubahan sistem baru itu seamless, gitu. Kita sampai kadang tidak pernah memperhatikan ini sebenarnya sudah terupdate apa belum, tapi kita sudah kemudian mendapatkan sebuah aplikasi terbaru, misalnya semacam itu. Beda jika kita menggunakan aplikasi yang lain, jadi semacam itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang di cloud computing itu menawarkan elasticity, ya. Jadi kemudahan bermigrasi atau kebutuhan resource yang berkembang itu mudah diadapt, gitu ya, mudah difasilitasi. Itu menjadi penting. Kayak mobile apps ini model sistemnya adalah sangat user based, ya. Number of user itu mempengaruhi performance. Nah, automatically semakin banyak orang yang mendownload aplikasi kita, makin banyak Internet of Things yang terhubung, automatically nanti kita butuh infrastruktur di belakang atau di back end ini yang cukup menghandle traffic yang sedemikian besar. Nah, kalau kita deploy di server kita sendiri, maka pada titik tertentu nanti resource kita juga akan kurang. Kita akan merasa kekurangan resource. Nah, kemudian tentu saja agar yang di back end ini bisa dilakukan secara automation. Jadi ketika kita butuh tambahan storage, kita butuh tambahan memori, kecepatan processing, ini bisa dilakukan secara otomatis, ya, dan bahkan secara dynamic mengikuti kebutuhan dari komputasinya. Nah, ini yang menjadi menarik. Dan yang menarik adalah pay per use-nya. Jadi penggunaannya ini juga lebih simple, lebih murah karena dipandang dia digunakan sesuai dengan pemanfaatannya. Jadi ketika idle ya dia tidak akan kena charge misalnya semacam itu. Dan kemudian nanti ada self service, ya, bagaimana aplikasi ini ketika dia dalam satu ekosistem yang cukup lengkap, kita bisa kemudian mengenhance dengan kita sendiri. Kita mau pindah migrasi dari Firebase ke Postgre misalnya semacam itu bisa difasilitasi dengan sangat cepat, gitu ya. Ini yang menjadi menarik sebenarnya. Kemudian yang menjadi menarik lagi ini web service integration. Jadi karena dalam satu ekosistem connectivity datanya menjadi lebih mudah dan tidak ada isu yang cukup dominan dari sisi tadi interoperabilitas maupun dari sisi bisa saja versioning dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah, memang yang menarik, apa yang bisa kita dapatkan dari ini, misalnya kita punya kemarin ya, misalnya proyeknya teman-teman, misalnya aplikasi Neximaster, kemudian ada aplikasi Elok Metaverse, kemudian juga ada yang blockchain, maka kita akan membutuhkan computing infrastructure, ya, jadi semacam itu. Nah, sebenarnya kalau yang di blockchain mungkin terasa, karena infrastruktur blockchain-nya kita sebenarnya pakai infrastruktur yang sudah ada disediakan oleh Ethereum. Jadi computing power atau computing infrastruktur untuk mengenerate hash key dari Ethereum itu diselesaikan oleh sana. Kita tinggal panggil, kita butuh, kita dapat. Jadi semacam itu. Bahkan seperti seolah-olah kita bermain blockchain, tapi di belakang infrastruktur kita nggak perlu ada environment blockchain secara khusus, karena kita menggunakan platform yang disediakan oleh IaaS. Dalam konteks ini, Ethereum itu sudah bermain sebagai IaaS atau infrastruktur as a services, menyediakan infrastruktur yang shareable dengan blockchain infrastrukturnya. Nah, di belakangnya dia pasti itu akan ada CPU power, memori, storage, network yang bekerja sangat luar biasa. Nah, kemudian juga enabling teknologinya, ya, virtualisasi itu killer menurut saya, karena teknologi itu memungkinkan kita untuk membagi-bagi sumber daya secara virtual tanpa harus kita
pada titik tertentu kehabisan sumber daya itu sendiri. Jadi semacam itu. Dan kemudian yang menarik, kita bisa mengembangkan atau bisa menggunakan, mendeploy virtual machine itu based on dari kebutuhan kita masing-masing. Ada yang pure pakai VM, ada yang pure menggunakan Docker, Kubernetes, dan seterusnya. Itu sangat memungkinkan sekali. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, kita kemudian masuk ke platform services. Nah, ini juga menjadi menarik. Di environment cloud ini menyediakan tools-tools yang bisa membantu kita mengenerate, mengembangkan aplikasi mobile tadi. Ya, ini menjadi menarik ya, apalagi sekarang zamannya web platform, kemudian W3C gitu ya, dan itu luar biasa. Jadi di platform services ini banyak sekali provider yang mencoba menyediakan layanan-layanan unik untuk bisa mengenerate aplikasi di atas platform mereka. Jadi kita tidak lagi kesulitan harus mendeploy environment pengembangan software kita itu di komputer kita atau di site kita. Kita tinggal fokus pada bagaimana mengkreasi atau menginovasikan aplikasi yang akan kita buat, dan kemudian kita menggunakan tools-nya untuk mendeploy itu menjadi sebuah prototipe aplikasi. Nah, ini menjadi menarik ya, karena ini yang menyebabkan meledaknya rich internet application yang sekarang itu sudah sangat luar biasa. Contoh misalnya, kalau kita pakai satu browser, add-on-nya itu luar biasa. Ya, dan itu berjalan dalam satu single platform sesuai dengan platform browsernya, misalnya kayak gitu ya. Dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Sehingga kita kadang melihat browser ini nggak cuma sekedar hanya browser, tetapi juga dia itu seperti operating system sebenarnya gitu ya. Jadi ini juga menjadi menarik gitu ya. Kemudian ini juga yang menarik lagi, setiap sistem ini nanti bisa menjalankan dengan sendirinya. Dulu ada Chrome OS misalnya kayak gitu ya, yang itu bisa menyediakan platform operating system tapi overlay di browser misalnya semacam itu. Nah, jadi semacam itu. Ini yang menjadi menarik begitu, bagaimana konsep platform services ini kemudian menciptakan environment tools pengembangan aplikasi, bahkan tidak hanya aplikasi ya, tapi juga operating system dan seterusnya. Kemudian biasanya memang disupport oleh beberapa bahasa pemrograman khusus ya, jadi ada stack ya, ada bukan limitasi sebenarnya, tapi memang environment-nya itu khusus gitu ya. Kemudian nanti ada development tools pendukung, libraries, IDE, dan seterusnya juga nanti terlibat di situ. Ya, kemudian nanti biasanya platform services itu menyediakan instant PaaS, langsung directly ke tools pengembangan aplikasi, dan kemudian ada juga langsungnya framework. Kemarin saya baru saja mereview, gitu ya, mencoba-coba gitu, yang sifatnya itu misalnya di dunia metaverse sekarang kita dihadapkan dengan kita bisa menggunakan platformnya metanya Facebook, atau kemudian yang kedua kita bisa menggunakan framework-nya Unity misalnya semacam itu. Nah, itu juga salah satu bentuk ya teknologi PaaS yang ada di sekitar kita. Dan itu sebenarnya di belakangnya itu akan sangat membantu kita dalam mengembangkan tools-tools yang kita butuhkan untuk memperdalam dan memperkaya atau menajamkan lagi aplikasi yang kita buat. Nah, kalau yang SaaS lebih simpel karena dia biasanya memang purely aplikasi. Jadi kita hanya meng-create dan meng-create account di sana, dan kemudian kita mendapatkan fungsi dari aplikasi itu. Tapi ownership dari aplikasi itu ada di dalam aplikasi software as a services tadi. Beda dengan PaaS karena kita punya kemampuan untuk mengembangkan itu. Nah, pada poin ini sebenarnya saya ingin memberikan penekanan kepada rekan-rekan bahwa di dalam mata kuliah kita akan bermain di level PaaS ini. Jadi kita lebih fokus ke situ. Kenapa di situ? Karena disitulah kita bisa masih punya peluang untuk mengkreasikan atau mendevelop sebuah aplikasi, tetapi dengan dukungan dari cloud tadi. Jadi poin intersection-nya di situ. Nah, mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak gitu ya, atau kira-kira dengan proyek saya itu ini stylenya seperti apa? Jadi semacam itu. Mau ditaruh di mana? Kita akan taruh sebagai kita butuh dukungan IaaS, atau
kita bisa deploy juga di PaaS gitu ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika nanti melanjutkan proyek ini, atau istilahnya kita develop lagi ke arah yang lebih jauh lagi, di semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik rekan kalian. Saya akan fokus ke platform services-nya. Jadi di platform services ini memang fokusnya memang didedikasikan untuk seperti kita ini yang ada di area developer gitu ya. Sehingga di sana disediakan environment semacam kayak IDE gitu ya. Environment pengembangan sistem yang cukup kuat, cukup lengkap gitu, full stack, sehingga kita nggak perlu harus ngambil dari berbagai macam sources atau services yang berbeda, yang efeknya tadi lagi-lagi akan memunculkan isu interoperability. Nah, sehingga di situ biasanya memang web server, database engine, scripting language itu sudah on the place gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Nah, ini juga menarik karena di belakangnya biasanya memang sudah dibundle dengan sebuah model deployment yang didukung dengan infrastruktur IaaS, sehingga kita tidak perlu memikirkan nanti berapa banyak storage yang kita pakai, network traffic yang berjalan, scalingnya bagaimana, dan seterusnya. Dan yang menarik lagi, ini biasanya penyedia-penyedia layanan cloud ini sudah membuat semacam standar security yang berlaku secara general, sehingga bisa dikatakan ya security-nya cukup secure, jadi semacam itu. Dan kalau misalnya nanti kita lebih khusus lagi, biasanya memang nanti delivery-nya dengan konsep virtualisasi, sehingga aplikasi kita seolah-olah gitu ya, in virtual, itu ditempatkan dalam satu infrastruktur server tersendiri yang berbeda dengan aplikasi-aplikasi sejenis yang lainnya. Tapi sebenarnya bisa jadi kita berbagi resource. Dan kemudian kita bisa memonitor bagaimana penggunaan resource yang kita pakai, traction-nya, volume traffic-nya, dan lain sebagainya. Nah, enaknya adalah sebenarnya beberapa penyedia cloud itu sudah menyediakan semacam monitoring tool, sehingga kita jadi tahu benar kalau misalnya ada traffic atau fitur tertentu, berapa banyak dia mengkonsumsi memori, berapa banyak processing unit yang harus dialokasikan, dan seterusnya. Dan itu sebenarnya mempermudah kita juga hal-hal tersebut itu untuk membantu kita untuk mere-engineering misalnya kebutuhan aplikasi mobile yang kita kembangkan, sehingga teman-teman bisa lihat misalnya cara developernya Gojek atau Tokopedia atau aplikasi-aplikasi yang cukup besar ya. Kalau saya lihat semacam Airbnb, kemudian Grab itu yang pernah saya lihat secara langsung gitu ya waktu di Singapura itu, mereka benar-benar memperbaiki aplikasinya itu tidak lagi based on dari user protes atau user feedback, tapi dari traffic. Jadi ketika sistem itu traffic di-generate, berapa banyak yang mengakses, dan berapa banyak dari yang mengakses itu kemudian ada yang fail, ada yang error, nah itu kemudian dievaluasi. Apa yang menyebabkan itu? Oh ternyata waktu tunggunya terlalu lama, time to live-nya terlalu disetting terlalu cepat, mungkin kayak gitu ya. Kemudian fiturnya ada yang bug, nah baru kemudian dia melakukan asumsi itu, dan kemudian tanpa harus menunggu user itu komplain, dia sudah melakukan rilis perbaikan untuk menangani permasalahan itu. Nah, ini sebenarnya keuntungan dari situ. Nah, coba bayangkan kalau kita misalnya harus membuat itu di environment kita sendiri, itu repot sekali. Ini saja mungkin sharing ya ke rekan-teman, saya mencoba membuat itu misalnya untuk di SKJ itu sampai detik ini juga belum berhasil, karena cukup banyak item yang harus disiapkan. Itu pun harus dibagi-bagi menjadi subjek-subjek penelitian, deskripsi, dan seterusnya. Ini meanwhile ini ada mahasiswa Elin juga nih yang saat ini main di data center yang kita tugaskan untuk mempelajari pola-pola ini, sehingga nanti itu akan bisa menjadi skripsinya, dan satu lagi kita bisa punya pengetahuan nih bagaimana memanage resource itu sangat luar biasa sekali. Jadi semacam itu. Kalau development tool itu simple karena biasanya kita tinggal kemarin ya, kalau kita menggunakan progressive web dan seterusnya, kita tinggal pindah tools-nya itu ke environment cloud yang kita siapkan. Jadi lebih simple sebenarnya semacam itu. Nah, memang ini yang menjadi menarik ya. Kenapa PaaS ini memang paling pas untuk dunia kita di dunia kita di dunia pengembangan aplikasi bergerak ya. Nah, yang menjadi menarik adalah memang konsep dari PaaS ini memang agak sedikit berbeda dengan sebenarnya tidak bisa di-comparison kalau bahasa saya sebenarnya. Saya tidak terlalu setuju kalau ini dikomparasi. Karena sebenarnya baik IaaS, infrastruktur as a services, platform as a services, dan juga software as a services,
itu sebenarnya punya fungsinya masing-masing. Meskipun oke, itu kalau dibilang sebagai solusi teknologi cloud, memang masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Di IaaS memang sangat mudah untuk melakukan migrasi existing application. Jadi kita tuh seperti memindah satu package ya, satu package teknologi, kita pindah akan mudah sekali. Tapi kalau di PaaS memang tujuannya adalah untuk developing, untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi apa namanya rich internet application ya, semacam itu. Sehingga makanya itu sangat 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 lazim kemudian kalau muncul apa namanya lebih mudah begitu ya bagi developer, karena biasanya di situ nanti lebih banyak nanti fase-fase atau pengembangan-pengembangan yang sifatnya itu lebih ke arah apa namanya pembahasan apa namanya itu diskusi-diskusi atau pengembangan tools-tools yang sudah disiapkan, sehingga kita tinggal fokus pada konteks apa yang akan kita develop, jadi semacam itu. Kemudian biasanya PaaS ini akan menangani banyak sekali hal terkait dengan framework aplikasi. Jadi kalau misalnya kita pakai Golang gitu ya frameworknya, kemudian kita pakai apalagi apa namanya mungkin Python segala macam, maka di situ semua disediakan environment yang kemudian bisa menjalankan framework itu, jadi semacam itu. Sehingga kita akan lebih fleksibel ya pengembangannya. Dan ini juga menarik, kadang memang PaaS ini kemudian karena potensinya sangat besar, nah sehingga kadang terjadi vendor lock-in. Jadi banyak sekali kalau kita lihat, misalnya contoh kalau kita pakai Unity gitu ya sebagai PaaS dia vendor lock-in, karena kemudian kita harus mengembangkan aplikasi dan seterusnya itu ya based on dari reference arsitektur dari Unity. Jadi ya mau nggak mau semacam itu. Sebenarnya sama semua gitu ya. Mau pakai Golang, mau pakai Python, semuanya muaranya juga ke situ. Nah, jadi kalau di SKJ kita jadi berpikir sebenarnya ini mungkin nggak ya kita itu kemudian agak terbebas dari itu, kita punya tools interoperabilitas antar environment misalnya gitu, atau yang kedua kita punya lebih independen apa ya, independent source code framework kalau memungkinkan, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik, makanya itu yang dulu mendasari usulan misalnya UGM harus punya UGM framework ya untuk mengembangkan aplikasinya, misalnya semacam itu. Tapi anyway itu tergantung dari perspektif masing-masing engineer lah, jadi semacam itu. Nah, yang menarik lagi, kenapa nggak model di hosting saja, gitu ya? Aplikasinya kita tinggal hosting. Ya, sebenarnya sama, hosting itu memang menjadi teknologi awal dari cloud computing, tetapi bedanya memang dia memang bukan di-set sebagai application mindset ya atau application fokus ya. Jadi lebih ke arah bagaimana di web hosting ini jadi website, jadi halaman gitu ya. Sehingga memang dia memang secara apa ya karakteristik itu tidak cocok untuk komputasi atau proses yang berjalan dengan style mobile apps misalnya semacam itu. Atau misalnya digunakan untuk misalnya teman-teman yang dielok untuk semacam 3D something misalnya semacam itu jadi tidak cocok, jadi kayak gitu. Nah, tentu saja apa kelemahannya? Biasanya scalability-nya. Jadi kalau dia sangat terbatas dengan kapasitas gitu ya, sehingga kalau nanti perlu scale up itu harus dilakukan lebih dengan sangat luar biasa, sehingga akan sulit. Kemudian masih based on services, jadi harus ada negosiasi dengan orangnya dan seterusnya. Dan kemudian memang ini sangat strict dengan paket environment-nya, jadi di hostingnya. Jadi bisa pakai PHP, based on PHP, pakai Java, pakai Perl, pakai Python, gitu ya. Dan lain. Nah, kemudian memang biasanya hosting ini ya hanya untuk operasional halaman tadi ya, halaman website misalnya semacam itu. Meskipun website itu bisa berupa sebagai mobile apps atau aplikasi tertentu. Nah, ini yang menjadi menarik kalau kita pelajari tentang PaaS ya. Maka yang cocok untuk mobile apps atau untuk environment kita di mobile apps itu ada 3. Nah, yang pertama adalah instant PaaS, instant platform as services. Ini merupakan jenis PaaS yang sangat tergantung dari environment IaaS yang dimilikinya. Jadi biasanya kalau sekarang mostly running ke apa itu namanya ke
ke arah Docker Kubernetes gitu ya. Yang dulunya ke pure VM, sekarang sudah lebih advance ke situ. Nah, ini biasanya sangat related atau sangat mengikuti pola dari security prosedur, kemudian performance-nya, dan seterusnya. Nah, ini biasanya ada di situ. Nanti teman-teman bisa lihat misalnya kalau kita menggunakan instant PAS-nya Amazon, maka automatically kita akan diberikan subset yang sangat standar dari AWS mengenai apa saja yang harus kita deploy di sana. Dan kemudian nanti kita harus mendeploy application-nya itu di IaaS instant, jadi semacam itu. Nah, karena sifatnya instant, maka dia nanti bersifat tanda kutip temporary. Jadi kalau instant-nya dihilangin, ya automatically istilahnya aplikasi kita juga nanti akan hilang, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada jenis PAS yang sifatnya itu framework, karena framework dia memberikan lingkungan pengembangan yang jauh lebih detail, lebih lengkap. Nah, biasanya menggunakan operating system capabilities, ya, sehingga kemudian kita bisa gunakan itu untuk utilization dan melakukan accounting granularity. Nah, ini menjadi penting juga karena kalau ini sifatnya mungkin lebih platform, ya, lebih besar, karena dia menggunakan konsep framework. Tapi ini memang sangat tergantung dari framework yang dipakai, biasanya sangat tergantung dari framework to be used gitu. Kemudian ya ini bisa lebih dependent ya, tidak dia lebih tidak independen maksudnya. Jadi dia tidak bisa karena ada di framework ya, karena framework kan kita harus mengikuti cara berpikirnya framework tadi. Nah, kemudian ada juga metadata PaaS atau metadata platform services. Ini biasanya digunakan dengan kekuatan atau dengan mengkonfigurasi atau menginisiasi metadatanya. Jadi fokusnya di metadatanya. Nah, ini biasanya ada beberapa jenis yang bisa dilihat, misalnya nanti ada Amazon Elastic Beanstalk, gitu ya. Kemudian nanti juga ada Microsoft Azure, gitu ya. Nah, ini yang sifatnya instant PaaS, kita tinggal pakai, gitu ya. Tapi ada juga yang framework PaaS, ini kita masih punya kemampuan atau punya fasilitas untuk mengatur diri kita sendiri, environment yang akan kita kerjakan, jadi semacam itu. Jadi ini ada Google Apps Engine atau Google Cloud Platform sekarang, ada VMware itu juga menyediakan itu. Nah, kemudian ini Google Apps Engine ya, dimulai tahun 2011 dulu, ya dia punya ini ya framework PaaS sendiri. Nah, ini biasanya digunakan untuk memang ya karena Google ya, jadi dia kembangkan untuk kepentingan komersial gitu. Nah, mungkin sifatnya free dulu, tapi biasanya ada catu dayanya nanti kalau sudah jalan. Ini bisa dilakukan ini menggunakan Google Apps Engine, kemudian berkembang sekarang menjadi Google Cloud Platform. Jadi teman-teman nanti kalau coba akses ya bisa sebenarnya ya. Nah, nanti di Google Cloud Platform ini akan disediakan cukup banyak tadi framework, sifatnya dia framework, dia kemudian akan memberikan pengaturan apa saja yang bisa kita gunakan untuk kita lakukan. Jadi misalnya contohnya ini untuk compute gitu ya, kita bisa dapat VM, bahkan kita bisa milih saya milihnya yang pakai Kubernetes Engine saja gitu ya. Dan kemudian ini juga ada kalau kita misalnya di environment development kita sudah ada kontainernya, sudah ada virtual machine, kita juga bisa main live migration ke sana. Sebenarnya sama juga ya di AWS juga muncul. Kemudian nanti di storage itu juga ada kita disediakan framework untuk menyimpan data sebagai objek storage gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian database gitu ya. Nah, ini juga cukup masif gitu. Termasuk teman-teman bisa lihat ini ada database migration service juga gitu ya. Kemudian sampai ke data analitik itu juga disediakan tools-nya, AI itu juga makin sekarang ini yang yang cukup gila-gilaan menurut saya. Sekarang ini persaingan di dunia cloud computing memang purely ada di sini. Jadi menyediakan environment untuk running AI gitu ya atau machine learning. Jadi ini cukup risk-nya cukup seru sebenarnya kalau diamati gitu ya. Jadi kadang kita hari ini dapat info update dari AWS gitu ya, besoknya biasanya Google akan keluarin yang sama. Kadang yang nyalip di belakang itu NVIDIA, ya. NVIDIA tiba-tiba keluar
sesuatu yang beyond gitu, jadi semacam itu juga menarik juga. Termasuk nanti networking itu juga diurusi di sisi ini, kemudian nanti juga biasanya ada nih ya apa namanya developer tools yang ini native atau pola PAS lama yang ada. Jadi kita membuat programnya di situ, mendebugnya, kemudian merunningnya, termasuk kita membangun environment dari cloud build-nya. Jadi ada di sini semua. Nah, ini contoh ya. Jadi kita bisa melihat ini contoh sebuah PAS sebagai sebuah framework dari semacam itu. Ya, tetapi memang ketika kita udah nyemplung di cloud computing-nya Google ya memang mostly kita akan masuk dalam framework-nya tersebut ya. Sehingga di sini disebutkan sebagai memang high vendor login ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian ini yang menarik sebenarnya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita ini bisa kita pelajari bagaimana nanti kalau kita punya aplikasi yang memang kita arahkan ini skalabilitasnya tinggi, penggunanya cukup besar, gitu ya. Dan kan tantangan kita bikin mobile apps itu dan juga membangun aplikasi berbasis jaringan dan bergerak itu kan nanti di skalabilitas. Kenapa itu dibutuhkan? Karena kita butuh skalabilitas. Nah, yang dilakukan adalah semacam ini. Jadi kita nanti harus punya sebuah sandbox, gitu ya. Kalau bahasa saya, sandbox ini adalah fasilitas di mana dia yang nanti akan menjadi interface environment pertama ketika berhadapan dengan traffic yang sangat tinggi. Nah, jadi nanti ada banyak request, nanti akan dihadapkan dengan front end page kita. Nah, front end page kita ini akan mengarahkan ke dua hal. Kalau pola aksesnya dari user ini untuk kepentingan halaman atau informasi yang sifatnya statik, maka diarahkan ke halaman static file servernya. Tapi kalau dia lebih dinamis, maka akan lari ke application services. Jadi semuanya tidak dihandle dengan cara yang sama. Nah, sehingga ini yang menyebabkan kita, dan di belakangnya sandbox itu sudah kita sediakan ada data store, ada memory cage ya, dan lain sebagainya yang nanti bisa menghandle menghandle request yang cukup banyak. Nah, sebenarnya kita bisa lihat bahwa semua aplikasi mobile atau aplikasi di piranti jaringan itu tidak ada yang kemudian membiarkan request itu langsung dilayani oleh data storage. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, yang menjadi tantangan tentu saja yang menjadi menarik ini memang ini menjadi bukan cikal bakal sih, implementasi microservices sebenarnya. Jadi ketika kita mencoba memecah atau men-serve kebutuhan kebutuhan komputasi ini menjadi kecil-kecil, tetapi kemudian dilayani oleh banyak node, gitu ya, mudahnya semacam itu. Nah, banyak node itu bukan banyaknya compute engine, tetapi ada data store, ada memory cache, kadang kita harus nyiapin URL, kemudian nyiapin object storage, nyiapin web services, dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu sudah siap, kita tinggal pipeline dengan request yang dibutuhkan tadi. Nah, ini salah satu yang menjadi tantangan dan juga menjadi dasar bagaimana kita membuat semacam scalable arsitektur, semacam itu. Nah, nanti juga akan sangat tergantung dari dari kuota yang kita miliki. Biasanya tergantung dari platform yang kita pakai, gitu ya. Kayak tadi Google Cloud Platform itu nyediain free $300, gitu ya, free credit, gitu. Jadi semacam itu. Kita lihat apa isinya. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Saya punya pengalaman kemarin dapat free credit juga dari satu cloud computing, itu jalan 1 bulan langsung habis, gitu. Jadi itu juga terjadi. Nah, ini contohnya nih Google File System, saya pikir kita skip aja. Nah, memang semuanya nanti ada limitation ya. Nanti butuh HTTP request, kemudian style programming-nya juga harus diperhatikan. Jadi masing-masing Google cloud platform itu punya spesifikasi khusus.
Contohnya ada yang hanya 30 second per request. Nah, kita bayangin kalau kayak gitu, mungkin queue-nya akan sangat panjang gitu ya, antrian request dari pengguna aplikasi mobile-nya akan menjerit semua karena dianggap terlalu lama. Kemudian specific programming language juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena ini tadi ya diperlukan sebuah cara agar kemudian kita bisa mendeploy dengan smooth. Amazon juga punya caranya sendiri, jadi menurut saya Amazon lebih terbuka ya, karena memang dia lebih banyak bermain di sini ya bisnisnya, sehingga dia memang mencoba untuk memberikan environment yang memanjakan developernya. Hal yang serupa sebenarnya mau dicoba di copy paste oleh Alibaba, cuma tapi sayangnya AliCloud tidak begitu menjanjikan ya menurut saya. Jadi secara infrastruktur menurut saya dia nggak masalah. Alibaba menurut saya AliCloud itu cukup banyak lah semacam itu. Atau kita bisa juga pakai model yang lain ya, semacam Heroku. Ini sering saya pakai juga untuk riset gitu ya, karena relatif lebih murah, deployment-nya lebih fleksibel, lebih terbuka, vendor lock-in-nya itu nggak terlalu banyak. Ada juga AppFog gitu ya, jadi semacam itu. Jadi ini bisa digunakan juga nanti untuk mendukung kepentingannya tadi ya. Nah, ini contohnya ini Beanstalk pricing-nya dari AWS gitu ya. Kita lihat aja nanti. Nah, kemudian ini yang menarik juga, ternyata kalau kita belajar dari beberapa itu, kita nggak cukup hanya tadi membagi resource atau komputasinya ke beberapa bagian, tetapi kita juga harus menyiapkan environment-nya dengan baik gitu ya. Nah, jadi nanti environment ini ya disesuaikan dengan framework yang kita pilih. Nah, kalau di Amazon nggak ada EC2, kemudian storage kita bisa pakai log file, pakai Amazon S3. Kalau dia bentuknya object storage ya kita sesuaikan pilihan storage-nya gitu ya. Tetapi yang menarik yang kita pelajari adalah di Amazon ini punya dua killer feature ini yang kadang itu bikin geleng kepala gitu ya. Jadi reliability-nya Amazon ini sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau dia bagus sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kita akses dari belahan dunia manapun itu seolah-olah performance-nya sama gitu kira-kira. Nah, ternyata dia punya yang pertama auto scaling. Jadi ini sebuah algoritma yang dibuat agar dia adaptif ketika si aplikasi ini butuh tambahan itu resource ya untuk kepentingan membantu aplikasi. Termasuk juga elastic load balancer. Jadi kalau misalnya satu node yang kita pakai itu nggak cukup, maka dia akan balancing ke node yang lain. Sehingga mau tidak mau itu menyebabkan dia punya kemampuan balancing yang cukup baik ya. Sehingga istilahnya hampir no error gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya. Bagaimana kita menyiapkan aplikasi itu hampir no error gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini menarik ya. Baik itu ketika peak season maupun mau low season pun ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi ketika low season ya auto scaling-nya akan mengecil gitu ya, balancing-nya akan lebih sedikit. Tapi begitu peak season auto scaling-nya itu bisa membesar kayak spawn gitu ya. Sangat besar sekali tapi juga secara balancing dia bisa lebih merata dari sisi tax-nya. Jadi semacam itu. Nanti di situ yang mengakibatkan kemudian ada konsep di network itu mungkin minggu depan kita bahas ya. Apa itu CDN ya, Content Delivery Network, ada Location Based Services dan lain semacamnya, beberapa konsep penting itu yang nanti membuat mobile apps kita itu atau aplikasi mobile dan aplikasi di jaringan kita itu jauh lebih scalable, jauh lebih bagus gitu ya prosesnya. Itu yang menjadi penting. Nah, ini yang menjadi masalah. Memang ada beberapa permasalahan itu biasa ada trade off ya. Ya pasti ya ini kalau Beanstalk ya standar aplikasinya jelas dan lain sebagainya. Jadi semacam itu. Azure juga sama menurut saya. Azure memang based on Microsoft saya pikir juga memiliki hal yang sama. Dia akan vendor login juga di sisi language gitu ya. Kemudian menggunakan beberapa engine virtualisasi seperti Hyper-V begitu dan seterusnya. Pricing-nya juga mereka punya sendiri, tapi keren ya, interesting. SLA-nya itu 99,95%. Jadi kadang itu nggak masuk akal gitu, jadi semacam itu. Nah, ini yang jadi menarik. Nah, bedanya kalau di Azure dia pakai NoSQL storage bisa, pakai SQL Azure juga bisa, pakai App Fabric ini juga menarik, ini digunakan untuk fabrikasi aplikasi sehingga memudahkan kita dalam mengembangkan.
Tentu saja karena dia dengan infrastruktur yang berbeda, dia punya keunikan tersendiri. Ya, Windows Azure nanti punya caranya sendiri untuk memanage environment atau framework-nya. Kalau di SKJ sebenarnya fokusnya bagaimana membangun tadi AWS, membangun Azure kita sendiri. Makanya itulah yang melatar belakangi kenapa kita bangun yang namanya Gamma Cloud. Ya, meskipun sampai saat ini masih tertahan karena tidak ada yang melanjutkan, ya, ada mahasiswa yang tidak ada mahasiswa yang tertarik melanjutkan. Gitu. Tapi idenya semacam ini. Jadi bagaimana kita punya semacam framework ala kita sendiri yang kemudian bisa memberikan fungsi untuk menjadi platform as services. Jadi di sini teman-teman bisa lihat itu bisa ada fasilitas compute-nya, kemudian itu juga bisa diakses tanda kutip seperti lokal gitu ya, kita tinggal pakai aplikasi di Windows, kemudian seolah-olah kita bermain di desktop kita, tapi sebenarnya akses di belakangnya itu menggunakan Azure. Nah, jadi ini ada compute, kemudian ada storage, ini kapasitas untuk penyimpanannya menggunakan storage dan juga Azure SQL, kemudian ada connectivity. Nah, ini menariknya ada service bus, jadi API bisa kita taruh di situ, bisa dipakai, dibagi pakai bersama-sama. Biasanya sudah ada fungsi identity atau namanya IAM, Identity Asset Management, sehingga menjadi lebih mudah kita mengatur user privilege, pembuatan user dan password baru, dan seterusnya. Dan juga nanti tadi nih, kita akan bicara tentang performance, gitu ya. Ada content delivery network, gitu ya, ada MDN, dan ada caching, ada traffic manager, itu diatur semua. Jadi ini akan menyebabkan kita jadi lebih mudah untuk memanage framework aplikasi kita. Jadi kalau kita lihat nanti aplikasi yang kita bangun itu cuma bagian kecil dari sebuah framework besar di layanan cloud. Gitu. Jadi kalau saya melihat aplikasi Gojek itu sebenarnya kecil, cuma hanya satu kotak, gitu, kotak minuman. Gitu. Tapi dia ditempatkan di satu rak freezer dengan infrastruktur yang cukup besar. Nah, sehingga kemudian kita seolah-olah melihat aplikasinya itu sangat besar dan memang besar dari sisi infrastruktur pendukungnya. Jadi kira-kira begitu. Nah, kemudian memang juga ada limitasinya, biasanya begitu. Nah, kemudian ada juga Cloud Foundry, ini juga salah satu standar framework yang digunakan untuk platform services. Nah, nanti bisa dilihat ya di sini cloudfoundry.com. Saya tidak ya. Jadi beberapa kali sempat down di semacam. Oh, sama. Oke. Jadi semacam itu ya. Jadi ini juga hampir mirip, dia menggunakan ini sebenarnya mirip sama Gamma Cloud kita sih sebenarnya. Nanti minggu depan saya akan cerita tentang Gamma Cloud-nya. Jadi semacam itu. Nah, ini adalah satu fondasi. Jadi kalau kita kembali ke isu pertama tadi, nah kalau kita punya aplikasi kayak di Elok Metaverse, kemudian kita punya Nexi Master dan kita juga punya yang lain, maka the question is seberapa siap aplikasi kita itu nanti goes to cloud, jadi semacam itu. Itu sih sebenarnya tantangannya. Jadi rekan-rekan sekalian nanti bisa mengevaluasi seberapa jauh aplikasi yang kita buat itu ready to cloud. Kira-kira begitu. Baik, itu kira-kira update pertama kita ya untuk hari ini. Jadi berikutnya mungkin saya akan memberikan brief arah, karena ini etapa kedua kita setelah UTS ya. Jadi etapa pertama kemarin kita sudah berhasil masing-masing kelompok itu project base-nya membangun sebuah MVP ya. Jadi minimum viable product, dan saya lihat secara MVP bisa di-accept ya, accepted gitu karena bisa berfungsi dan menunjukkan fungsionalitas utamanya. Nah, next levelnya adalah untuk menuju ke UAS itu nanti akan lebih challenging gitu ya, karena nanti teman-teman akan di-push mengembangkan lebih lanjut lagi aplikasi kita itu ke arah prototype ya, atau working prototype. Nah, tugasnya silahkan masing-masing kelompok itu memplan. Kita punya waktu berarti sekitar 5 pertemuan ke depan, bagaimana mengemas aplikasi kita itu menjadi ready to show ya, kepada calon penggunanya. Nah, nanti
di akhir semester itu saya ingin di pertemuan terakhir nanti akan saya undang ada beberapa mahasiswa mungkin, kemudian ada dari beberapa expert kolega saya yang mungkin ada di area pengembangan aplikasi bergerak itu untuk nanti memberikan komentar seberapa jauh sebenarnya dan juga penilaian seberapa jauh acceptance dari pengembangan mobile apps yang teman-teman buat. Nah, tugas kalian saat ini adalah satu, itu adalah teman-teman berdiskusi kembali, bikin plan untuk 5 minggu ke depan, apa saja yang akan kalian targetkan. Buat dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi misalnya minggu depan apa gitu ya. Dan itu kalian harus sudah mulai memikirkan bukan hanya jadi sebagai produk, tapi juga nanti ini mau ditaruh di mana. Apakah ke AWS atau ke platform atau mau kalian deploy di tempat kalian sendiri gitu, atau misalnya nanti kita akan uji coba dulu di SKJ Cloud misalnya semacam itu. Nah itu nanti boleh, kami akan menyediakan satu server nanti untuk melakukan itu. Nah itu ya, nah mungkin nanti stage-nya adalah kita coba dulu di cloud-nya SKJ begitu ya. Kemudian nanti yang lolos akan kita pasang di cloud gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ini nanti kalau ada konsekuensi biaya di cloud-nya itu akan kita cover gitu ya. Jadi sebagai bagian dari exercise dan juga penghargaan kepada kerja kerasnya rekan-rekan sekalian. Nah, nanti kita akan bikin di akhir semester akan ada semacam tadi modelnya kayak pitch gitu. Saya akan undang teman-teman itu. Siapa tahu ada yang tertarik menginvest ide kalian. Nah, sehingga kemudian nanti setelah kuliah ini bisa diteruskan untuk menjadi aplikasi yang serius dan kemudian bisa digunakan. Bahkan kalau perlu nanti bisa diinvest gitu ya, semacam itu. Nah, rencananya karena kemarin case-nya dari dalam UGM ya, jadi mungkin nanti saya akan juga ingin mengundang dari Pika yang terkait dengan eloknya, kemudian nanti dari Maximaster mungkin nanti kita undang dari DPP, misalnya gitu. Dan kemudian nanti yang satunya yang blockchain nanti mungkin Pak Bambang dan Dikti yang nanti akan saya undang. Ini loh Pak konsepnya dari teman-teman. Kira-kira gitu. Nah itu nanti akan kita coba tawarkan ya. Jadi challenge-nya biar makin greget gitu. Teman-teman biar lebih fokus dan juga bisa menghasilkan dengan baik. Nah untuk plan yang 5 minggu itu tolong dibuat lebih detail. Termasuk kalian harus sudah menyentuh aspek packaging-nya atau UI UX-nya. Jadi tolong perbaiki UI UX, kemudian nanti pastikan bagaimana memastikan codingnya jalan, bisa showing something, gitu ya, bisa working gitu ya. Contohnya yang elok metaverse kemarin kan masih konsep ya, oke, MVP oke. Tapi sekarang kontennya juga harus masuk di situ. Bagaimana kita interaksi belajarnya bisa diperlihatkan secara metaverse di situ. Kemudian di next semester mungkin mahasiswa bisa langsung menggunakan nanti gitu ya. Mungkin kalau misalnya Pak, wah ini next semester hitungnya gede banget nih, nggak mungkin kami kerjakan berkelompok ini saja. Silahkan teman-teman cari strategi, apakah di slicing lagi, lebih fokus ke beberapa fitur saja, tetapi yang benar-benar bisa jalan, atau cari orang lain untuk kemudian bantuin, misalnya itu juga boleh. Nah, yang blockchain menurut saya tinggal dikemas bagus ya, jadi semacam itu sehingga nanti bisa dilakukan. Nah, arahnya ke situ. Nah, sehingga minggu depan, nanti setelah ini saya persilahkan sesi kita akan kita hentikan. Saya akan berikan sesi berikutnya, setengah sesi berikutnya ini untuk teman-teman diskusi kelompoknya masing-masing. Buat plan itu, satu yang saya minta plannya dulu, apa yang akan kalian lakukan di 5 minggu ini. Jadi, perbaiki UI UX misalnya, perbaiki codingnya, kemudian mungkin apa lagi, kemudian nanti di akhir itu kalian akan pitch deck ya. Misalnya di sini Pak, saya mau nyoba masukin ke cloud, oke, boleh masukkan ke situ, jadi semacam itu ya. Karena sebenarnya nanti di minggu depan kita akan bicara juga masalah security misalnya gitu. Jadi itu juga harus masuk di situ nanti ambil jalan gitu ya. Nah itu yang harus kalian buat, apa yang akan plan kalian apa, kemudian tunjukkan progres sampai minggu depan. Nah, apa yang sudah kalian lakukan? Working, apakah sudah lebih working atau ada tambahan fitur? Atau ada enhancement terhadap fitur khusus yang kalian punya di dalam aplikasi tersebut. Itu juga sebisa mungkin ditampilkan ke kita, sehingga kemudian bisa kita review ya. Nah, minggu depan saya berharap kita lebih banyak diskusi, membahas itu, agar kemudian kita lebih tahu apa yang
akan kita coba lakukan sama-sama. Ya, jadi ini kelasnya project based, ya, jadi sangat tergantung dari result atau output yang kalian nanti bisa selesaikan. Jadi mudahnya semacam itu. Nah, kira-kira ada diskusi, ada pertanyaan atau something, silahkan dulu. Silahkan teman-teman. Oke ya, kalau tidak ada, minggu depan masing-masing kelompok tolong bersiap untuk mempresentasikan plan-nya dulu dan apa progres yang sudah dihasilkan. Jadi bisa jadi masing-masing kelompok akan plan-nya lain-lain karena mungkin saya sudah lebih jauh gitu ya, working prototype-nya udah jadi, tinggal fokus ke tampilan misalnya gitu. Tapi yang satu, wah kami masih nyari konsepnya nih Pak. Jadi kami ingin ngembangin lagi sisi apa namanya user experience-nya agar lebih bisa diterima, misalnya semacam itu juga boleh. Jadi hal-hal kayak gitu nanti tolong kita diskusikan sama-sama sehingga nanti masing-masing dari kita bisa belajar ya terkait dengan proses pengembangannya. Termasuk tadi mungkin kalian berpikir, oh berarti saya bisa loh hari ini kita belajar cloud computing ya, mungkin nggak kita deploy ke cloud misalnya kayak gitu. Nah kalian mulai ngintip-ngintip, kalau ternyata yang promising kalau dengan stylenya aplikasi kami adalah yang di AWS gitu. Kira-kira nanti infrastrukturnya akan apa dan segala macam. Kita akan coba feedback itu ya, kasih saran dan juga kita akan coba diskusikan lebih mendalam terkait hal itu. Oke? Kira-kira begitu. Nah, nanti tolong disiapkan bahannya untuk minggu depan. Nanti minggu depan kita akan saya akan lebih banyak diskusi dengan teman satu persatu lebih detail gitu ya. Kita sehingga nanti kita sambil jalan bisa saling lesson learn terhadap proses pengembangannya dari masing-masing. Nah, kira-kira begitu ya. Oke.